Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Jika di dalam hidup ini kita ada perbedaan-perbedaan dalam cara berpikir, perbedaan-perbedaan dalam menyimpulkan sesuatu, perbedaan-perbedaan dalam menyikapi sesuatu, yang terpenting adalah kita harus bersikap arif, bersikap bijaksana. Boleh jadi perbedaan-perbedaan yang timbul dikarenakan sudut pandang, cara menerjemahkan sesuatu, cara memandang sesuatu. Boleh jadi ada literatur dari bacaan-bacaan tertentu yang dia baca, yang ini belum dibaca, sehingga tidak menyeluruh. Akhirnya beda dalam memahami apa yang diungkapkan, padahal intinya, materinya sama. Dari sudut pandang yang berbeda, dari materi literatur yang dibaca yang berbeda, bisa menjadikan sebuah perbedaan. Ada juga dari pengalaman seseorang bisa menjadikan sudut pandang yang berbeda. Dia bertahan, tidak, harusnya begini, pengalaman saya seperti ini, yang sudah-sudah seperti ini. Atau boleh jadi ada sebuah kepentingan. Ketika ada sebuah kepentingan, dia akan bertahan pada sebuah argumentasi karena kepentingannya itu. Untuk itu yang terpenting adalah kita harus arif, bijaksana, berupaya mengendalikan diri, berupaya jangan ego yang kita tampilkan, tapi semangat sebuah kebersamaan, semangat untuk mencari solusi, semangat bahwasannya hidup dan kehidupan ini kita senantiasa buah daripada di atas ilmu adalah kearifan. Sesungguhnya ketika kita berarif ria, itu bahasa saya, mensikapi sebuah perbedaan, maka nanti kita akan bisa berpikir dengan objektif. Akhirnya ini yang disebut perbedaan menjadi rahmat, jangan sampai menjadi azab. Jangan sampai dengan sebuah perbedaan sehingga menjadi sebuah pertikaian, hilang ukhuwah. Padahal ayatnya sama, persepsi memandangnya berbeda, bisa berubah. Dan sikapi dengan arif bijaksana, insya Allah akan ada titik temunya. Saya berada di Masjid Istiqlal. Ketika seseorang memandang menara Masjid Istiqlal dari sisi gedung yang berada di dekat Pertamina, dia belum berkeliling, dia belum melihatnya dari sisi di depan katedral, dia belum melihatnya dari sisi yang ada di Juanda, belum melihatnya dari sisi dekat Istana Negara. Maka kalau saling menganggap argumentasi yang benar, dia katakan menara itu seperti ini, dia memandangnya hanya dari sana. Oh tidak, menara itu letaknya seperti ini, tingginya tidak sekian, melihatnya dari kejauhan. Kalau dia berkeliling, oh yang dikatakan ini begini maksudnya, oh, sehingga perlu berpikir melingkar, universal, memandang sesuatu, tidak bersegera menjudge sesuatu itu benar atau salah, timbulkan kearifan, mau bersama menerima perbedaan, sehingga jangan sampai yang nomor dua. Saya ngasih contoh, sama-sama semangka, ketika dibelah-belah, yang sisi sini bilang ini loh semangka, yang ini bilang enggak, semangka yang ini. Padahal kalau bergabung sama itu semangka, kecuali pepaya mengaku semangka, kecuali durian mengatakan semangka. Kadang kalau kita mau arif bijaksana, pikiran tetap cerah, hati tetap lapang, yang timbul adalah nuansa kearifan, penuh hikmah, penuh bijaksana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita arif, hikmah, bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Allahumma ftah lana hikmatak, ya Allah, buka pada kami gerbang pintu-pintu hikmahmu ya Allah. Wansur alaina rahmatak, tolong kami senantiasa dengan rahmatmu ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang memiliki zat keagungan,
yang maha mulia. Walhamdulillahirabbil alamin. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Cerahkan hati dengan bersikap arif lagi bijaksana. Semoga Allah turunkan butiran hikmah di dalam memandang segala sesuatu. Alhamdulillah kita tetap bagus, alhamdulillah nas kita pun tetap bagus. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa indah hidup jika kita senantiasa teringat, terpaut hati zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya dengannya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Betapa pentingnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sholat, bukankah dikala tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukankah di tahiyat akhir pun demikian? Dan saat azan dikumandangkan, sebelum melaksanakan sholat, begitupun iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah ketika syahadat kita hanya asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sah keberadaannya sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Islam? Bukankah doa kita pun ketika munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa terapung-apung dia baina sama wal ard, antara langit dan bumi, melainkan terlebih dahulu setelah memuji Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita cinta Allah, cinta dan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa zikrullah dan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Cerahkan hati kita untuk memperbanyak selawat Nabi kepada Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati, memberkahi, meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.